Bu, ibu jangan semena-mena. Apa ada peraturan seperti itu? Bukan masalah ada atau tidak, Pak. Kalau Bapak masih berkeinginan bersalin di sini, kalau tidak usah di sini juga tidak apa-apa. Ya sudah, mana? Saya tidak terbiasa menyediakan waktu. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan isi. Saya tidak bisa tulis. Sini biar saya tulis nama. Abdul Wakil. Tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Babakan 19 Agustus 1953, alamatnya sudah situ. Dari sini kelihatan. Pekerjaan. Pemulung. Di sini tidak dibaca benar, Pak. Maksud ibu? Biasanya yang kemari langsung bayar uang ini, Pak. 10.000 dulu. Kurang lagi Ustaz. Nggak bisa, Pak. Minimal setengahnya 250.000 rupiah. 250.000 rupiah. Bu, sehari saya cuma dapat 10.000. Itu pun kalau rezekinya lagi cocok. Dari mana saya dapat 250.000 itu, Bu? Biasanya Bapak cari uang di mana? Kalau biasa cari di tong sampah, di depan juga ada, tapi tidak ada jaminan. Wah, Lihat, Bu. Ibu jangan menambah sial kami. ini sesuai prosedur, Kak. Kalau Bapak tidak bisa memenuhi, ya sudah, saya menjalankan tugas selama petang dan sampai tutup. 200.000 pas. 250.000 rupiah minimal, lebih malah tambah bagus. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Tenang saja, Pak. Sebentar, Tri. Atau pergi saja, Pak. Ibu bisa bersalin di sini. Gratis. Tapi bayinya ditinggal di sini. Ditinggal bagaimana? Pulang saja, Pak. Bentar, Tri, dulu. Mentang-mentang udah posisi. Terus saya akan sendiri memperlakukan orang. Tunggu, Tri. Tri, sebentar. Silakan. Ada keperluan apa? Begini Bu, sebenarnya kami takut memanfaatkannya. Takut dengan siapa? Aduh, Bu. 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 Aduh, Bu. Nama Ibu? Ini Alamat? Pak Ruyuk, RT 2, RW 3, Ujung Kulon. KTP-nya? Lipat. Ibu, silakan masuk. Silakan masuk. Ada keperluan apa? Begini Bu, kami boleh tidak kalau Sebenarnya kami takut ketemuan polisi. Kenapa takut dengan polisi? Ini jauh dari kantor polisi. Begini Bu, sebenarnya kami tidak ingin seperti ini, tapi kami terpaksa, lalu bagaimana lagi? Langsung bukakan saja keperluan ibu dan bapak kemarin apa? ya Bu, begini saja.
jual bayi di sini laku berapa ya, Mbak? Mbak, Mbak, Mbak marah. Mbak, dapat nomor berapa? Nomor 3. Mbak mau cari anak lain ya? Bukan, saya mengingat anak. Saya paling suka anak laki-laki. Katanya ada di sini. Mbak harus ada telepon di dalam. Biar tanyain, apa ada atau tidak? Kalau ada, nanti ada yang bagus. Sini, nomor 2. Kenapa? Mbak main di sini. Nenek Shomuni. Pak, datang dari nenek. Mbak takut bingung memilih anak, terus diminta saya untuk dipilihkan saya saja. Ya, Bu, dia saja memilihkannya. Soal petang, Bu. Ada apa, Pak? Saya ingin menawarkan. Tadi, bisa lihat kayaknya, Pak. Iya, Bu. Saya menggodakannya, terus ada harganya. Loh, Bapak mau menjualnya? Iya, Bu. Biasanya dengan harga kurban. Memangnya Bapak mau menawarkan apa? Iya, Bu. Biasanya dengan harga kurban, Ibu membutuhkan persediaan banyak tidak? Biasanya, tapi tidak mesti. Emang berapa jumlahnya? Tidak banyak, Bu. Hanya 12 ekor. Ekor, bayi atau sapi? Bukan sapi, Bu. Saya menawarkan kambing. Ya Tuhan, Pak, orang-orang di sini ambil semua urusan bayi. Hanya Bapak saja yang urusan kambing. Iya, Bu. Saya menawarkan kambing haji mumpung. Memangnya, Maaf Pak, saya sudah capek mau istirahat. Silakan keluar. Bu, Bu. Silakan keluar. Ayo, Nek. Di sini bukan tempatnya menjual kambing. Tri, mau kemana kamu? Tri, mau kemana kamu? Pergi bukan solusi. Karena ini kamu tahu tidak ada setiap demikian. Saya akan bawa itu nasib yang sebenarnya. Kamu tidak akan menemukannya. Biar Bapak yang menentukan nasib bayi itu. Bapak bukan Tuhan. Aku tidak bayi itu. Mbak Rani. Bangsa kowe. Mbak, apa kamu kira tersebut tempat yang layak untuk melahirkan bayi? Mungkin nanti kamu menemukan nasibnya di situ. Bagaimana kalau nasib terpisah sampai di situ? Seperti itulah yang saya kendaki. Tapi, Pergilah atau biarkan saya pergi. baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Kalau kau belum peduli, dengarlah tangisan bayi itu. Paling tidak, palingkan kamu sebagai pengantar doa untuk nasibnya yang akan datang. Sudah tak ada waktu luang untuk mendengarkan tali saya. Pulang, si bayang perempuan yang dituli.
Tapi saya mendengarkan tangisannya sampai di telingamu. Lihatlah, kamu tahun ini untuk meninggalkannya sendiri. Apa kamu kira membuang bayi di tempat yang menjijikan seperti ini dapat lupa nasib bayimu? Bukan saja, simpan saja kalimat-kalimat busuk itu. Jadi kau bisa saja kalau perlu. Atau memang kamu hanya berpura-pura tak mendengarkannya? Lihatlah, cepat atau lambat, dia akan menuntutmu. Bicaramu sudah terlalu banyak lagi. Apa yang kau inginkan? Minta saya untuk bayi itu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Kamu yang memintanya, minta saya untuk memaksa membawa kembali bayi ini. Apa hakmu memaksa saya untuk bawa bayi itu? Dan untuk apa saya harus membawanya? Kamu yang telah melahirkannya. Apa pantas seorang bayi mendapat perlakuan ibunya seperti ini? Hak apa? Biarkan dia dari orang lain. Tanggung jawabmu masih panjang. Berikanlah dia hak sebagai anak. Hak apa? Siapa yang mewajibkannya? Dunia untuk mendapatkan nasib. Tidak perlu waktu yang lama. Lama atau tidak menentukanlah kamu. Bayi ini akan tumbuh dewasa, menjadi laki yang tegak. Apa yang kau lakukan darinya? Apa ketika saya merawatnya? Ketika dia sudah dewasa bakal mengikuti ibunya. Dosa apa bayi ini sehingga kamu dapat mengatakan hal seperti itu? Lihatlah, dia bangga memiliki ibu seperti kamu. Bayangkan saja, jika selamanya dia tidak pernah melihat wajah perempuan yang telah melahirkannya, wajah perempuan yang menyumbang konsumsi mata, hidung, mulut, dan tubuhnya, dan wajah perempuan yang akan beralasan berniat membuang bayi di tong sampah. Ia akan tumbuh dewasa, menjadi laki yang perkasa. Mungkin ia akan menjadi politikus yang hebat, sastrawan terkenal, wartawan bijak, atau jika mungkin ia akan menjadi Tuhan yang dimakan oleh para penganutnya. Pertimbangkan itu. Percayalah, nasib anakmu akan lebih baik berada di pelukanmu. Apa yang kau lakukan darinya? Sekarang pulanglah, rawatlah dia seperti perempuan yang lain untuk anaknya.
Percayalah. Kamu yang mana? Kamu, dia, atau saya kau maksudkan? Percayalah, anakmu akan lebih baik karena percayalah, kamu akan menyesal kalau sampai berikan anak padanya. Untuk apa saya menyesal kalau yang saya inginkan tercapai? Kasus seperti ini memang sudah banyak yang mengalami, dan memang biasanya harus diserahkan pada yang ahli. Ahli apa? Tadi saya sudah berdepan, Bu, tapi ibu yang di depan mesti saya. Barangkali masalah pengertian. Selama ini kami menjaga dan mengumpulkan pelayanan. Tidak mungkin kami mengusir pasien. Mana ada yang bersalin seperti itu, apalagi yang bersalin kami. Sudahlah, sekarang bagaimana? Benar, Bu, tadi saya sudah... Iya, bahkan salah paham. Kamu yang salah paham. Mau bersalin seperti apa ini dapat diadakan? Ada apa ini? Ada apa nih bagaimana? Sudah jelas kami melayani orang hamil, menerima penampungan bayi. Nasib bayi ini bakal terjamin. Saya akan menjadi hanya seorang laki yang tegar, yang diasuh oleh teman-teman ahli. Kalau Mbak yang merawatnya, bayangkan saja betapa repotnya. Mbak harus bangun di hari, menggantikan popoknya. Apalagi, ia sudah beranjak dewasa. Biasanya anak zaman sekarang berani pada ini. Ketakutanmu jadi takutkan. Nanti mau menakutkan, jangan akan menjadi laki yang tegar. Cukup. Kenapa kalian semakin memburu-buru kondisi saya? Biarkan saya mempertimbangkannya. Kami akan memberikan imbalannya berapapun yang Mbak inginkan. Selama anakmu masih merasa nyaman di pelukanmu, jangan sekali kau melepaskannya. Ingat Mbak, pertimbangkan itu. Biasanya situasi dan kondisi seperti ini yang akan dihasut. Kalau kamu tidak berani mengambil sikap, maka biarkan saya saja yang memutuskannya. Ini penawaran terakhir. Putuskan segera, saya akan mengambilkan kamu. Hentikan. Kenapa kamu selalu membuat kericuhan ketika saya sedang dalam masalah besar? Lalu, apa kamu kira saya akan terlak bersama kebodohanmu? Begitu. Bu. Ada apa ini, Bu? Kenapa mereka? Mereka terlibat kasus penjualan bayi dan juga di sini menjadi praktek aborsi. Ada seorang pria yang lewat selamat malam. Ya, ayo berikan anak padanya. Apa yang kamu lakukan? Bu, ada. Oh tidak, Bu. Saya bercanda ini. Awas sekali lagi kemudian seperti itu. Kita harus masuk penjara. Wih, dasar penakut. Bahagia telah tumbuh bersama kata-kata di matamu. Nasib telah ditentukan, meratap doa. Hingga kini ku datang mempertanyakan hati, apa salahnya Tuhan memintamu kembali. Simpan saja puisi yang kau tulis, seindah apapun itu ku tak peduli, karena aku mengharapkan bahagia memilihmu bersamaku, menuntunku